Kita ada di ujung daripada akhir zaman. Seberapa kita siapkan anak-anak kita, bahkan mereka yang paling kecil, untuk setiap kali ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam mesbah keluarga. Karena pada saat sangkakala berbunyi, maka penentuan dari segalanya akan terjadi. Kita ada di ujung daripada akhir zaman. Hari ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pandemik, ada begitu banyak virus, bahkan virus-virus yang baru yang kita mungkin tidak pernah tahu. Apakah saudara siap untuk hidup di ujung daripada akhir zaman? Ada sebuah ayat di dalam Yesaya 9 ayat 4 dan 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu tuliskanlah huruf T, Taf, pada dahi orang-orang yang berduka, yang mengerang karena segala kekejian yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikuti dia, melintas kota itu, bunuhlah setiap orang tanpa ampun, bunuhlah semua orang laki-laki dan perempuan, tua dan muda, orang tua dan anak-anak, buat mereka yang keluar dari jalan Tuhan. Tapi jangan sentuh seorang pun yang ada tanda di dahinya, mulai dari sini, dari rumah. Saudara, akan ada sebuah perbedaan yang sangat dahsyat. Saudara, yang satu adalah orang-orang yang dilindungi. Apapun yang terjadi, bencana alam, pandemi, kesusahan ekonomi, masalah keluarga, kebencanaan moral, tidak akan mengenai mereka. Tetapi yang satu, akan ada kematian. Bahkan akan ada pembunuhan di jiwa, pembunuhan di roh, pembunuhan karakter, pembunuhan saudara kasih, pembunuhan daripada cinta, pembunuhan daripada iman. Hari ini, apakah ada tanda T di dalam hidup kita? Saudara, T atau Tuhan, T atau Taf artinya sama. Atau yang ketiga, T juga artinya Tof atau sangat. Saudara, adakah tiga hal ini di dalam hidup kita? Pemisahan pasti terjadi. Satu sisi adalah mereka yang pakai tanda T, dan apapun yang terjadi tidak akan yang jelek mengenai kita. Tetapi yang satu akan terjadi pembunuhan massal. Saudara, dan suka tidak suka akan ada begitu banyak kematian. Ada begitu banyak orang yang kehilangan cinta. Ada begitu banyak orang yang kehilangan iman. Persoalannya di mana kita? Sekali lagi, biarlah hidup kita ada tanda T. Yang pertama, T artinya Tuhan. Hidup yang melekat dengan Tuhan. Hidup yang apapun yang menjadi keputusan kita adalah hasil kita bertanya dengan Tuhan. Saudara, saya belajar dari sejak kecil mendahulukan Tuhan. Saudara, saya belajar bahkan dari umur 3 tahun. Pada waktu saya mengalami sakit, ayah saya berkata, jangan menangis, tapi angkat tanganmu dan bilang terima kasih. Saudara, itu adalah fondasi yang ditanamkan oleh orang tua saya. Bahwa mereka mau saya melibatkan Tuhan dalam segala aspek. Setiap kali saya bertanya, Papa, bolehkah saya pergi? Dia berkata, tanya Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita tanya Tuhan? Katakan saja, tanya Tuhan. Dan kasih belajar untuk berdoa hal yang simpel. Tuhan, kalau bukan kehendak-Mu, batalkan. Dan saya belajar hidup seumur hidup seperti itu sampai hari ini. Dan saya melihat tuntunan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Saya melihat tuntunan Tuhan yang ajaib dalam keluarga saya. Saudara, tetapi yang kedua, saudara, T adalah artinya satu. Saudara, dan banyak orang hari-hari ini tidak mau untuk memikul saya. Perjalanan di dalam dunia ini bukan hanya selalu untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari apa yang kita mau, untuk mengerjakan, mengejar uang, mengejar karier, jodoh, rumah tangga, apapun yang mungkin adalah sebuah tawaran dunia. Mungkin dunia menawarkan seks, menawarkan gosip, menawarkan pesta pora, tapi detik itu surga menawarkan saya. Pada
kita dilukai, maukah kita membalas untuk memberkati? Itu saling. Pada waktu kita dihina, bisakah kita tetap bersukacita? Itu saling. Pada waktu mertua kita sangat membenci kita tetap melayani dengan cinta. Itu saling. Pada waktu saudara kita punya uang, kita memilih untuk membagikan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Itu saling. Pada waktu kita pulang dari kantor, jam-jam kita begitu letih, dan kita memilih berdoa dan bersyafaat. Itu saling. Apakah saudara memilih saling? Ataukah saudara memilih pesta pora? Saudara, dan hari ini saya melihat sungguh-sungguh sesuatu yang gelap itu sedang datang. Persoalannya, adakah Anda teh di dalam hidup kita? Saudara, tetapi teh yang ketiga artinya top atau sungguh amat baik. Saudara, banyak dari kita memilih yang oke. Tetapi Tuhan mau kita memilih hari-hari ini yang sungguh amat baik. Saudara, inilah waktunya upgrade dalam segala hal. Kalau saudara biasa berdoa 1 jam, ini waktunya saudara naikkan 2 jam. Saudara, kalau waktunya saudara membaca Alkitab cuma 1 pasal setiap hari, mari naikkan 3 pasal. Supaya saudara tidak hanya berhenti dengan baik, tetapi sungguh amat baik. Saudara, dalam hidup ini adalah pilihan. Seringkali kita memilih saudara yang fana, tetapi itu akan berlalu dan itu sia-sia. Bisakah kita memilih yang sungguh amat baik? Bisakah kita memilih kekekalan? Bisakah kita memilih saudara menyintai Tuhan di atas segalanya? Bisakah kita memilih membalas kejahatan dengan kebaikan? Bisakah kita memilih mengucapkan shalom, mengucapkan saudara kebenaran, dan bukan mengucapkan kutuk atau kemarahan? Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Apakah saudara mau terus bertumbuh dari baik berkenan menjadi sungguh amat baik, supaya ada tanda T di dalam hidup kita? Saudara, dan ayat ini berkata, ya, dikatakan apa dan siapa yang menerima huruf T selain tadi? Dikatakan pada dahi orang-orang yang berduka, mengerang, bersyafaat. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa, bersyafaat. Pada saat kita melihat kekejian, pada saat kita melihat ketidakadilan, pada saat kita melihat kekurangan, pada saat kita melihat kematian, jangan don't care. Jangan berkata itu bukan urusan saya, itu urusan pemerintah. Saudara, tapi maukah kita bersyafaat? Maukah kita bersyafaat? Saudara, maukah kita mulai berkata, Tuhan selamatkan orang-orang. Tuhan tolong supaya mereka mengenal kebenaran. Saudara, maukah kita berkata, Tuhan ampuni bangsaku yang tidak adil, ampuni mereka yang korupsi, ampuni mereka yang memutarbalikkan kebenaran, ampuni mereka yang melakukan kejahatan, ampuni para begal. Tuhan, mereka butuh cinta, mereka butuh syafaat. Saudara, karena Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Doa kita mempengaruhi atmosfer. Doa kita bahkan saudara merubah keadaan. Saudara, hari itu ada seorang ibu dan anaknya pergi, saudara. Anaknya jatuh di dalam narkoba dan anaknya sangat menyakiti hatinya. Anaknya mencuri, anaknya datang ke rumah hanya untuk mengambil barang-barangnya dan kemudian mencongkel saudara tabungannya dan kemudian mengambil semuanya, bahkan mengambil buku tabungan dia. Sekali lagi saudara, ibu ini bisa memilih luka, ibu ini bisa memilih marah. Ibu ini bisa memilih selesai, tapi ibu ini memilih bersyafaat. Tiap hari dia berdoa, tiap hari dia memanggil dan berkata, Tuhan, biar anakku diperbaiki, biar hatinya kembali kepadamu. Tuhan, ampuni seberapa dia kurang ajar, jangan sombong, ampuni. Saudara, dia berdoa dan setiap hari dia menyanyikan lagu untuk anaknya, walaupun anaknya tidak ada. Saudara, dia nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, saudara. Saudara, dan tiba-tiba satu hari dia melihat anaknya, saudara, di depan pintu rumahnya. Anaknya dalam keadaan, saudara, sangat buruk, sangat kurus. Saudara, dan kondisinya kelihatannya dia tidak punya uang atau sudah tidak makan beberapa hari, sangat kotor.
dari mendengar suaramu menyanyi. Kemanapun aku pergi, bahkan pada waktu aku teror, bahkan pada waktu aku pakai di bawah pengaruh obat bius, narkoba, aku bisa mendengar suaramu berdoa. Aku bisa mendengar lagu. Dan aku tahu aku harus kembali. Dia berkata, kalau tanpa lagu, aku sudah overdosis. Mungkin aku sudah bunuh diri. Ada hari-hari aku sangat ingin ada suara iblis untuk menarikku melakukan kejahatan. Dan selalu ada suara lirih. Aku mendengar doa, aku mendengar pujian. Saudara, anak ini kembali karena ada yang berkeluh kesah. Ada yang berdoa. Hamba berdoa. Ibu ini selalu berkata, hamba berdoa, selamatkan anakku. Saya percaya, ini waktunya kita berdoa buat kota. Ini waktunya kita berdoa buat keluarga. Ini waktunya Tuhan melawat kota kita.